Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Di sini saya akan mengerjakan lab 7, yaitu data visualization. Jadi di sini kita disuruh untuk pengenalan dan persiapan, lalu yang kedua ada pembersihan dan penyiapan data, lalu yang ketiga ada visualisasi univariate, distribusi dan outliernya, lalu ada visualisasi bivariate, hubungan dua variabel, lalu ada visualisasi multivariate, yaitu hubungan banyak variabel, dan visualisasi interaktif, lalu ada interpretasi dan penarikan insight, lalu ada tahap 8 yaitu tugas video hands-on. Di sini ada tahap-tahapnya, lalu kita buka Google Collects-nya. Oke, ini dari awal, sini kita besarkan dulu. Oke. Jadi di sini ada pada tahap ini tuh kita akan melakukan persiapan awal analisis datanya ya, yaitu kita mengimpor. Baris pertama ini yaitu Pandas. Ini digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel atau data frame. Lalu Seaborn dan matplotlib.pyplot ini tuh berfungsi untuk membuat visualisasi data seperti grafik dan diagram. Lalu ada plotly.express, yaitu digunakan untuk membuat grafik interaktif. Lalu ada matplotlib, yaitu untuk memastikan agar setiap grafik yang kita buat nanti itu langsung muncul di dalam notebooknya. Selanjutnya terdapat bagian penonaktifan peringatan atau warning agar hasil output ini lebih bersih dan mudah dibaca. Nah, kode warning ini itu membuat pesan peringatan dari Python untuk tidak ditampilkan. Lalu di bagian terakhir ini terdapat perintah print ini yang menandakan bahwa seluruh pustaka telah diimpor tanpa error. Nah, kalimat ini juga muncul pada output bawahnya sebagai tanda bahwa setup ini sudah berhasil. Nah, setelah itu terdapat kode tambahan untuk mengubah file dataset menggunakan kode ini. Nah, bagian ini tuh berfungsi agar kita bisa memilih apa yang mau kita unggah file CSV-nya yang akan digunakan untuk kita analisisnya. Dalam hal ini, di sini menggunakan file telco customer card, menunjukkan bahwa file ini berhasil diunggah dan siap digunakan pada tahap selanjutnya. Baik, setelah file dataset ini berhasil diunggah, pada tahap sebelumnya, langkah selanjutnya adalah membaca file ini ke dalam Python agar dapat diolah. Nah, sini kodenya. Nah, perintah pdread ini berasal dari pustaka Pandas dan berfungsi untuk membaca file dengan format CSV atau started values. Nah, ini menjadi sebuah data frame bernama DF, yaitu data frame. Nah, ini tuh adalah struktur data dua dimensi seperti tabel yang memudahkan kita untuk melakukan analisis data secara sistematis. Nah, selanjutnya yaitu ada DF head. Ini fungsi head ini untuk digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset, sehingga kita ini bisa melihat bagaimana bentuk data yang akan dianalisis. Nah, berdasarkan ini output yang muncul itu dataset berisi 21 kolom, lalu dengan berbagai informasi tentang pelanggan perusahaan telekomunikasi. Beberapa kolom penting yang terlihat diantaranya itu ada
customer set ya, ada customer ID, lalu ada gender, internet service, dan lain-lain. Dan dari hasil yang ditampilkan ini, kita bisa lihat, kita bisa memulai nih memahami struktur dan isi dataset. Nah, misalnya pelanggan pertama yaitu nih 7.590 VEG, itu perempuan yang tidak memiliki pasangan dan belum lama berlangganan tenure yaitu 1 bulan dengan kontak month to month. Kolom current ini menunjukkan nilai 0 yang artinya pelanggan ini masih aktif berlangganan. Nah, tahapan ini tuh sangat penting karena membantu kita memastikan bahwa data ini sudah terbaca dengan benar, lengkap, dan sesuai dengan struktur yang diharapkan sebelum melanjutkan ke proses eksplorasi dan pembersihan data pada tahap yang berikutnya ini. Nah, ya. Baik, selanjutnya yaitu ini. Di sini setelah data ini berhasil dibaca, nah langkah berikutnya tuh kita melihat informasi umum tentang dataset dan memastikan tidak ada data yang hilang atau missing values. Lalu langkah ini tuh penting agar kita mengetahui struktur dataset sebelum melanjutkan ke proses analisis dan visualisasinya. Nah, ini kodenya. Perintah info ini berfungsi untuk menampilkan ringkasan struktur dataset termasuk jumlah baris dan kolom. Nah, tipe data di setiap kolom ini serta jumlah nilai non-null atau data yang terisi berdasarkan hasil output. Dataset telco customer current ini memiliki 7.043 baris dan 21 kolomnya. Nah, sebagian besar kolom ini memiliki tipe data objek yang artinya berisi data kategorikal atau teks. Sementara itu kolom seperti senior citizen dan tenure ini memiliki tipe INT 64 dan Mount Charles itu memiliki tipe float 64. Nah, karena berisi angka desimal, namun kolom total charges ini masih bertipe objek. Nah, padahal berisi data numerik yang seharusnya dikonversi ke tipe numerik agar bisa dianalisis dengan benar pada tahap berikutnya. Nah, selanjutnya kita mengecek nih. Nah, fungsi is0 ini dia akan menghitung berapa banyak nilai kosong di setiap kolom. Nah, hasilnya itu menunjukkan seluruh kolom memiliki nilai 0 yang termasuk total chance. Artinya tidak terdapat nilai kosong sama sekali dalam dataset ini. Nah, dengan demikian ini kita dapat menyimpulkan bahwa dataset telco customer count ini bersih dari missing values dan siap digunakan untuk tahap pembersihan tipe data serta analisis visual. Nah, langkah ini juga memastikan bahwa tidak ada data yang hilang atau tidak lengkap yang dapat mempengaruhi hasil analisis ini nantinya. Selanjutnya setelah memahami struktur dan kondisi dataset serta keseluruhan, langkah selanjutnya itu menentukan kolom-kolom yang paling relevan untuk menganalisis current pelanggan. Langkah ini dilakukan agar proses analisis dan visualisasi menjadi lebih fokus terhadap variabel yang berpengaruh terhadap keputusan pelanggan dalam berhenti berlangganan. Nah, ini kodenya. Baris pertama ini tenure. Nah, tenure itu menunjukkan lamanya pelanggan berlangganan dalam bulan. Lalu ada month charges, itu biaya yang harus dibayar pelanggan. Lalu ada total chance, yaitu total biaya yang telah dibayar selama berlangganan. Lalu ada kontrak, yaitu jenis kontrak pelanggan. Misalnya month to month, 1 year atau 2 year. Lalu ada current, yaitu status pelanggan apakah berhenti, yes, atau masih aktif. Nah,
Lalu selanjutnya ada fungsi display. Untuk menampilkan 5 baris pertama dari subnet data yang berisi hanya kolom-kolom penting. Nah, berdasarkan hasil output ini yang muncul, terlihat bahwa setiap baris memiliki satu pelanggan. Contohnya, pelanggan pertama memiliki tenor 1 bulan, biaya bulanan sebesar ini. Lalu, total pembayarannya. Nih. Nah, jenis kontrak month-to-month dan statusnya current 0, yang berarti pelanggan tersebut ini masih aktif berlangganan. Dengan memilih kolom-kolom penting ini nih, analisis berikutnya itu dapat difokuskan pada variabel yang benar-benar mempengaruhi keputusan pelanggan. Untuk berhenti berlangganan, customer card, tahap ini juga untuk membantu menyederhanakan dataset agar lebih efisien untuk eksplorasi visual di tahap selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada tahap 2. Nih, ini kita lihat tahap 2-nya. Ini. Tahap kedua ini sebelum melakukan pembersihan data, langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan tidak ada nilai kosong atau missing value pada dataset. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan saat analisis atau visualisasi data. Nih, kodenya. Fungsi is null untuk menghitung data kosong pada setiap kolom. Lalu perintah ini tuh untuk menampilkan contoh baris yang memiliki nilai kosong di kolom total change. Namun hasil output ini menunjukkan hasil 0 baris ditemukan, yang menandakan bahwa tidak ada nilai kosong sama sekali. Nah, dengan demikian langkah verifikasi ini dilakukan karena pada beberapa versi dataset telco customer card itu kolom total change itu sering mengandung nilai kosong akibat format data yang salah. Nah, tapi dalam dataset ini semua nilai ini sudah terisi dengan lengkap dan konsisten. Nah, dapat disimpulkan bahwa dataset ini bersih dari nilai kosong dan siap digunakan. Baik, selanjutnya yaitu ini. Pada tahap ini tuh dilakukan proses konferensi tipe data dan penanganan nilai kosong secara preventif ya. Nah, pada kolom total change, meskipun sebelumnya hasil ini pengecekan menunjukkan bahwa tidak ada nilai kosong, langkah ini tuh tetap penting karena kolom total change ini semula memiliki tipe data objek, bukan float, yang dapat menimbulkan kesalahan saat dilakukan analisis numerik. Berikut ini kodenya. PD to numeric ini itu mengubah kolom total charge menjadi tipe numeric float. Nah, parameter error codes ini digunakan agar tidak ada nilai yang tidak bisa dikonferensi, misalnya teks kosong atau spasi. Nilai tersebut ini akan otomatis diubah menjadi NaN atau not a number. Nah, field ini digunakan untuk mengisi nilai NaN dengan nilai median dari kolom tersebut. Nah, penggunaan median ini dipilih karena lebih stabil terhadap outlier dibandingkan nilai rata-rata atau mean. Nah, selanjutnya melakukan pengecekan. Nah, dari hasil output ini seluruh kolom termasuk total change itu memiliki 0 nilai kosong, yang berarti proses konferensi ini dan pembersihan ini berhasil dilakukan dengan baik. Nah, langkah ini tuh penting agar total change itu dapat digunakan dalam analisis statik atau visualisasi yang melibatkan angka. Nah, baik, selanjutnya yaitu setelah menangani nilai kosong pada kolom total change, langkah berikutnya ini adalah kita memeriksa dan memperbaiki tipe data agar setiap kolom sesuai dengan jenis datanya. Nah, langkah ini tuh penting karena tipe data yang tidak sesuai dapat menyebabkan error atau hasil analisis yang tidak akurat, terutama pada proses statistik dan visualisasinya. Nah, ini berikut ada kodenya. Kode dtypes menampilkan jenis data yang dimiliki oleh setiap kolom berdasarkan hasil output. Nah, sebagian besar kolom bertipe objek yang
berarti berisi data kategorikal atau teks itu kolom numerik seperti senior citizen dan tenur memiliki tipe INT 64, sedangkan monthly charge itu bertipe float 64. Nah, namun kolom total charge ini juga menjadi float 64. Nah, setelah proses konferensi sebelumnya yang menandakan bahwa data numerik itu telah siap digunakan untuk analisis. Nah, untuk memastikan semua tipe ini sudah benar, dilakukan kembali konferensi menggunakan uh, DF total change as type float. Nah, perintah as type float ini untuk memastikan bahwa total change ini disimpan sebagai angka desimal atau float. Nah, langkah ini tuh bersifat preventif untuk menjaga konsistensi tipe data, terutama jika di awal file CSV terdapat nilai yang terbaca sebagai string. Selanjutnya kita print itu hasil output ini menunjukkan bahwa seluruh kolom ini sudah memiliki tipe data yang sesuai, termasuk total change yang kini bertipe float 64. Nah, dengan demikian ini dataset ini telah siap digunakan untuk proses analisis selanjutnya. Baik, selanjutnya, nah ini. Nah, setelah memastikan tipe data sudah benar, nah langkah berikutnya tuh kita memeriksa apakah terdapat data duplikat dalam dataset. Nah, data duplikat ini baris data yang memiliki isi sama persis dengan baris lain. Nah, keberadaan duplikat ini bisa menyebabkan hasil analisis menjadi bias atau tidak akurat karena beberapa entry dihitung lebih dari sekali. Nah, ini berikut ada kodenya. Fungsi duplicated ini dari pustaka kandas akan menghasilkan nilai true untuk baris yang duplikat. Lalu sum ini digunakan untuk menghitung jumlah total baris duplikat tersebut. Berdasarkan hasil output diperoleh jumlah data duplikat itu 0, yang artinya tidak ada baris yang terduplikasi dalam dataset ini. Namun untuk memastikan konsistensi dan kebersihan data disertakan dengan kode ini. Nah, kode yang ini tuh untuk berfungsi menghapus baris duplikat secara otomatis apabila ditemukan, karena hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada data duplikat. Maka pesan ini akan keluar, yaitu tidak ada data duplikat. Baik, selanjutnya yaitu setelah memastikan tidak ada data yang kosong maupun duplikat, tahap terakhir ini dalam proses pembersihan data itu mengubah nilai kategorikal menjadi bentuk numerik agar dapat diolah dalam analisis statistik dan visualisasi. Pada dataset atau customer count ini, kolom count semua memiliki nilai berupa teks yaitu yes dan no, yang menunjukkan apakah pelanggan berhenti berlangganan atau tidak, agar kolom ini itu dapat digunakan untuk perhitungan atau mode analisis. Nilai tersebut perlu diubah menjadi angka 1 dan 0 menggunakan perintah df count. Nah, fungsi replace ini digunakan untuk mengganti nilai lama dengan nilai baru. Dalam hal ini, yes itu digunakan dengan 1 yang berarti pelanggan berhenti berlangganan, sedangkan 0 diganti dengan 0 yang berarti pelanggan masih aktif. Untuk memastikan hasil perubahan ini sudah sesuai, ada display. Hasil output yang memperlihatkan 5 baris ini, pertama ini dengan 2 kolom, yaitu kontrak dan count. Contohnya pelanggan dengan kontrak month-to-month memiliki nilai count 0 yang artinya masih berlangganan, sedangkan pelanggan lain dengan kontrak sama tapi count 1 berarti sudah berhenti berlangganan. Nah, transportasi ini tuh penting karena kolom count ini akan menjadi variabel target utama dan analisis visualisasi dan perhitungan statistik selanjutnya. Dengan demikian ini tahap 2 dataset atau customer count ini telah melalui proses pembersihan bebas dari nilai kosong tanpa duplikat.
tipe datanya sudah sesuai dan variabel target sudah siap digunakan dalam bentuk numerik. Nah, dataset ini sudah siap untuk berikutnya. Selanjutnya, setelah semua proses pembersihan data selesai, mulai dari pemeriksaan nilai kosong, konsolidasi tipe data, dan penghapusan duplikat, hingga transliterasi data kategorikal. Langkah yang terakhir ini, tahap ini untuk menyimpan dataset yang sudah bersih ke dalam file baru. Nah, perintah CSV ini berasal dari pustaka Pandas dan berfungsi untuk menyimpan data frame ke dalam format CSV. Nah, parameter index files ini digunakan untuk nomor indeks baris tidak ikut disimpan di dalam file, sehingga file ini hasil ekspornya hanya berisi data asli tanpa kolom tambahan. Nah, baik, selanjutnya yaitu selanjutnya tahap ketiga yaitu baik, tahap ketiga setelah dataset tadi itu sudah berhasil disimpan dalam bentuk file CSV, langkah selanjutnya itu mengunduh file ke komputer lokal agar bisa digunakan di luar lingkungan Google Cloud. Baik, tahap ketiga ini diawali dengan memuat kembali dataset yang telah dibersihkan pada tahap yang kedua. Nah, dataset ini digunakan untuk melakukan berbagai visualisasi unvariate, yaitu analisis terhadap satu variabel pada satu waktu untuk memahami karakteristik dasarnya. Nah, pada pertama ini, yang Pandas itu digunakan untuk membaca dan mengelola untuk data frame, lalu variabel ini dan matplotlib ini digunakan untuk membuat berbagai jenis visualisasi. Nah, selanjutnya DF script ini digunakan untuk membaca file CSV hasil pembersihan pada tahap sebelumnya. Nah, file ini tuh berisi pelanggan yang telah dipastikan bebas dari nilai kosong duplikat atau sudah memiliki tipe data yang sesuai. Lalu print ini berfungsi untuk menampilkan pesan konfirmasi bahwa dataset ini berhasil dimuat dan diikuti dengan menampilkan 5 baris pertama data agar kita bisa melihat isi dataset yang sudah benar. Nah, kolom kan ini memiliki nilai numerik 0 pelanggan aktif dan 1 untuk pelanggan yang berhenti. Selanjutnya, kolom total line sudah bertipe numerik float dan tidak mengandung nilai kosong. Lalu data pelanggan tampil lengkap dengan berbagai atribut seperti gender, tenure, contract, dan monthly chance. Nah, pesan dataset bersih ini berhasil dimuat juga menjadi indikator bahwa seluruh proses persiapan data ini sebelumnya telah berhasil dilakukan dengan baik dan dataset sudah siap untuk dianalisis lebih lanjut melalui grafik distribusi dan perbandingan variabel di tahap ini. Baik, selanjutnya itu numerik visualisasinya. Pada tahap ini dilakukan analisis univariate terhadap variabel numerik dalam dataset, yaitu monthly chance, tenure, dan total chance. Nah, tujuan dari langkah ini untuk memahami pola distribusi data. Apakah data tersebar merata, cenderung ke satu sisi, atau terdapat kelompok nilai tertentu yang menonjol. Nah, ini berikut kodenya. Variabel numCause ini berisi daftar kolom numerik yang akan divisualisasi. Lalu CLT figure ini digunakan untuk mengatur ukuran keseluruhan grafik agar semua histogram ini tampil berdampingan. Lalu ada perulangan for, yaitu membuat 3 grafik subplot secara otomatis untuk setiap kolom di numCause. Lalu ada fungsi SNS itu dari pustaka Shelburne itu untuk menampilkan histogram yang disertai kernel estimate atau KDE
yaitu garis lengkung biru yang menggambarkan pola distribusi data secara halus. Lalu ada parameter BINS 30 untuk mengatur jumlah batang histogram, sedangkan color sky blue itu memberi warna agar grafis mudah dibaca. Nah, interpretasi hasil grafiknya ini, distribusi monthly trends ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan memiliki biaya bulanan di kisaran 20 sampai 40 USD dan terdapat puncak lain di kisaran 70 sampai 100 USD. Nah, ini tuh mengindikasikan adanya dua kelompok utama, pelanggan dengan layanan dasar dan pelanggan dengan paket yang lebih lengkap dan mahal. Lalu ada distribusi tenor. Pola distribusi tenor ini tampak condong ke kanan, yang artinya banyak pelanggan baru dengan masa pelanggan singkat yaitu 0 sampai 10 bulan. Namun terlihat juga peningkatan jumlah pelanggan yang bertahan lama, terutama di kisaran 60 sampai 70 bulan, yang menunjukkan adanya kelompok pelanggan loyal. Lalu ada total change. Distribusi total change ini terlihat condong ke kanan, dengan mayoritas pelanggan ini memiliki total pembayaran di bawah 2000 USD. Hal ini tuh wajar karena banyak pelanggan yang belum lama ini bergabung sehingga total tagihan mereka ini masih rendah. Baik, selanjutnya ada selain histogram. Nah, selain histogram, lalu analisis univariate juga dapat dilakukan menggunakan box plot. Lalu tujuan dari box plot atau diagram kotak ini untuk melihat sebaran data nilai tengah atau median, serta kemungkinan adanya outlier atau data ekstrim pada variabel numerik. Nah, PLT figur itu mengatur ukuran keseluruhan seluruhan grafik. SNS digunakan untuk membuat diagram box plotnya dari Seaborn, lalu dua grafik dengan subplot 1, 2, di mana masing-masing ini menampilkan distribusi variabel mon chance dan total chance. Lalu ada warna light green dan salmon dipilih agar perbedaan antara variabel ini terlihat jelas. Lalu ada PLT type cloud, memastikan dua grafik tidak saling tumpang tindih. Nah, di sini ada saya jelasin interpretasi grafiknya. Box plot mount chance ini tampak cukup seimbang tanpa adanya titik ekstrim di luar garis pembatas. Nah, ini tuh tidak terdapat outlier yang signifikan pada biaya bulanan pelanggan. Sebagian besar pelanggan ini membayar antara 40 hingga 90 USD per bulan dan mediannya sekitar 70 USD. Lalu ada box plot total change, menunjukkan pola yang sedikit miring ke kanan, menandakan bahwa ada banyak pelanggan dengan total pembayaran kecil dan sedikit pelanggan dengan total pembayaran yang sangat besar. Tidak tampak outlier mencolok, namun variasi antar pelanggan cukup tinggi. Hal ini tuh wajar karena total pembayaran dipengaruhi oleh lama pelanggan berlanggan. Baik, selanjutnya ada setelah melakukan analisis univariate tahap sebelumnya, tahap ini tuh berfokus pada visualisasi bivariate, yaitu analisis yang melibatkan dua variabel yang melihat hubungan di antara keduanya. Nah, pada langkah pertama itu dilakukan perbandingan antara status current dengan jelas kontrak pelanggan untuk mencari pola awal terkait kecenderungan pelanggan berhenti berlangganan. Nah, SNS itu tadi digunakan untuk grafis untuk digunakan untuk membuat grafik batang yang menampilkan jumlah data dalam setiap kategori. Lalu ada grafik pertama yang
lihat kan jumlah pelanggan Karn 1 yang tetap berlangganan 0. Nah, grafik kedua memperlihatkan jumlah pelanggan berdasarkan jenis kontrak yang mereka pilih, month to month, 1 year, atau 2 year. Lalu ada palette yang digunakan untuk memberi kombinasi warna agar grafik lebih menarik dan mudah dibedakan. Lalu ada PLT type cloud, memastikan dua grafik tersusun rapi berdampingan. Nah, interpretasi grafik ini distribusi pelanggan Karn, yes atau no, ini grafik pertama menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan memiliki nilai Karn 0, yang artinya lebih banyak pelanggan yang masih aktif dibandingkan dengan yang berhenti berlangganan. Nah, namun jumlah pelanggan Karn itu masih cukup besar, sekitar 26-76% dari total pelanggan, sehingga tetap menjadi perhatian penting bagi perusahaan. Lalu ada distribusi jenis kontrak pelanggan, memperlihatkan bahwa sebagian besar pelanggan menggunakan kontrak month to month, disusul oleh 1 year, dan paling sedikit adalah 2 year. Pola ini tuh mengindikasikan bahwa mayoritas pelanggan lebih memilih kontrak jangka pendek yang secara umum memiliki tingkat Karn lebih tinggi karena pelanggan lebih mudah berhenti kapan saja tanpa komitmen panjang. Nah, hasil visualisasi ini terlihat adanya kecenderungan bahwa jenis kontrak berhubungan dengan tingkat Karn pelanggan. Nah, pelanggan dengan kontrak jangka pendek month to month itu kemungkinan besar memiliki resiko Karn yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan yang memiliki kontrak tahunan. Nah, temuan ini nih menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut. Baik, selanjutnya ini sama seperti yang di atas, penjelasan di atas tadi. Baik, selanjutnya tahap keempat. Nah, ini setelah sebelumnya hubungan antara Karn dengan jenis kontrak pelanggan, tahap ini tuh melanjutkan analisis untuk memahami hubungan antara lama pelanggan berlangganan atau tenor dan biaya bulanan, monthly charge, terhadap kemungkinan pelanggan Karn yang berhenti berlanggan. Nah, ini SNS ini SNS scatter plot ini digunakan untuk membuat diagram sebar atau scatter plot yang menampilkan hubungan antara dua variabel numerik. Nah, sumbu X ini mempresentasikan tenor atau lama pelanggan, sedangkan sumbu Y ini menunjukkan monthly change, biaya bulanan. Nah, parameter Karn ini berfungsi ya untuk membedakan warna titik data antara pelanggan Karn 1 dan yang tidak Karn. Palette ini untuk memberikan warna, lalu alpha 0.7 ini membuat titik sedikit transparan agar area yang dengan banyak yang data tumpang tindih ini tetap terlihat dengan jelas. Nah, hasil interpretasi grafiknya ini yang pertama, pelanggan dengan masa berlangganan singkat atau tenor itu rendah cenderung memiliki proporsi Karn yang lebih tinggi. Nah, tidak berwarna merah, pelanggan Karn banyak terkonsentrasi pada area tenor yang di bawah 20 bulan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa pelanggan baru lebih berisiko untuk berhenti berlangganan. Lalu pelanggan dengan tenor yang panjang di atas 40 bulan sebagian besar memiliki nilai Karn 0 titik biru nih. Artinya pelanggan yang sudah lama bergabung cenderung lebih loyal dan tetap berlangganan. Lalu biaya bulanan atau monthly charge yang tinggi tidak selalu menyebabkan Karn, namun tampak bahwa pelanggan dengan biaya menengah hingga tinggi sekitar 60-100 USD ini memiliki kombinasi Karn dan non-Karn yang seimbang, tergantung lamanya mereka berlangganan. Baik, selanjutnya pada bagian ini tuh dilakukan analisis untuk melihat bagaimana jenis kontrak pelanggan mempengaruhi biaya bulanan atau monthly charge. Nah, visualisasi ini menggunakan box plot untuk membantu menunjukkan perbedaan sebaran biaya antar jenis kontrak
serta mendeteksi adanya nilai ekstrim atau outlier pada masing-masing kategori kontrak. Nah, SNS itu digunakan untuk menampilkan box plot perbandingan antar kelompok kategori, lalu sumbu X ini berisi kontrak yaitu month to month, 1 year dan 2 year, sedangkan sumbu Y berisi nilai numerik monthly changes, lalu ada parameter pellet memberi warna, lalu ada PLT dan PLT label. PLT X ini sama dan Y digunakan untuk memberi judul serta label pada sumbu agar lebih informatif. Nah, interpretasi grafiknya tuh yang pertama, pelanggan dengan kontrak month to month memiliki median biaya bulanan tertinggi. Lalu sebaran biaya yang paling rendah, yang berarti pelanggan kontrak bulanan menggunakan biaya dengan tingkat variasi harga yang besar, dari paket besar hingga premium. Nah, hal ini tuh wajar karena pelanggan bulanan lebih fleksibel memilih layanan tambahan tanpa komitmen jangka panjang. Lalu ada pelanggan dengan kontrak 1 year dan 2 year cenderung memiliki biaya bulanan lebih rendah dengan median sekitar 60 sampai 65 USD. Oh ya, tadi lupa yang ini tuh dari 70 sampai 75 USD median biaya bulanan tertinggi. Nah, lalu di sini tuh ada sebaran datanya juga lebih sempit, menandakan harga yang lebih stabil, yang lebih stabil. Nah, lalu ini mengidentifikasikan bahwa pelanggan dengan kontrak tahunan mungkin ya mendapatkan diskon atau tarif tetap sehingga biaya mereka tuh lebih terkendali. Nah, grafik ini tuh memperlihatkan bahwa jenis kontrak berpengaruh terhadap besarnya biaya bulanan pelanggan. Pelanggan yang memiliki kontrak bulanan umumnya membayar biaya yang lebih tinggi, sedangkan pelanggan dengan kontrak jangka panjang menikmati biaya yang lebih rendah. Baik, selanjutnya itu langkah ini bertujuan untuk memahami adanya jenis kontrak pelanggan mempengaruhi kemungkinan Karn jika sebelumnya melihat jumlah pelanggan per jenis kontrak. Nah, di sini fokus pada persentase pelanggan Karn di setiap jenis kontrak, bukan hanya jumlah total pelanggan. Baris pertama yaitu group by. Nih. Itu untuk menghitung rata-rata nilai Karn 0 atau 1 pada setiap kategori kontrak. Nah, karena kolom Karn ini sudah dikonferensi ke numerik 1 Karn, 0 tidak Karn, maka nilai rata-rata otomatis menunjukkan proporsi Karn di setiap kelompok kontrak. Lalu ada reset index, itu digunakan agar hasil agregasi dikembalikan ke bentuk data frame yang bisa divisualisasikan. Lalu ada SNS, menampilkan grafik batang, lalu warna dengan pellet, lalu ada PLT Yelin untuk memastikan sumbu Y memiliki rentang dari 0 sampai 1 setara dengan 0 sampai 100%. Nah, hasil interpretasinya yang pertama ini kontrak month to month memiliki proporsi Karn tertinggi sekitar 42% pelanggan berhenti berlanggan. Ini menunjukkan bahwa pelanggan dengan kontrak jangka pendek jauh lebih rentan untuk berhenti karena mereka tidak terkait komitmen jangka panjang. Lalu ada kontrak 1 year, hanya sekitar 10% pelanggan Karn, menunjukkan tingkat retensi yang jauh lebih baik dibandingkan kontrak bulanan. Kemungkinan pelanggan ini, kategori ini sudah mulai merasakan manfaat layanan dan lebih loyal. Lalu ada kontrak 2 year, yaitu memiliki tingkat Karn rendah, hanya sekitar 3-5%, menunjukkan bahwa pelanggan yang memilih kontrak jangka panjang cenderung puas dengan layanan atau diikat oleh komitmen kontrak yang kuat. Nah, hasil analisis ini tuh memiliki pengaruh kuat terhadap tingkat Karn pelanggan. Nah, semakin panjang durasi kontrak yang diambil pelanggan, semakin kecil kemungkinan mereka berhenti berlanggan. Baik, selanjutnya
Nah, ini membaca dataset bersih seperti yang di atas berfungsi untuk membuat kembali ya dataset yang telah dibersihkan pada tahap sebelumnya. Lalu ya, nah apa ya? Nih, num calls ini baris ini tuh menentukan kolom numerik yang akan dianalisis hubungannya. Nah, ini ya hubungannya nih, tenor, monthly change, total change, earn. Lalu ada untuk apa ya? Menghitung korelasi yaitu core metric. Apa ya? Metode core ini menghitung koefisien korelasi person untuk setiap pasangan variabel. Nilai korelasi berkisar dari plus 0 untuk hubungan positif sempurna, lalu 0 itu tidak ada hubungan, dan 1 itu hubungan negatif sempurna. Lalu ada SNS dan CMAP, itu visualisasi heat map digunakan untuk memperlihatkan kekuatan dari arah hubungan antar variabel. Warna merah ini menunjukkan korelasi positif, sedangkan biru itu menunjukkan korelasi negatif. Nah, interpretasi hasil dari grafiknya ini, tenor dan total change itu memiliki korelasi positif sangat kuat. Nah, semakin lama pelanggan berlangganan, semakin besar total biaya yang dibayarkan. Lalu ada monthly change dan total change juga memiliki hubungan positif cukup kuat. Nah, pelanggan dengan biaya bulanan tinggi otomatis menghasilkan total biaya yang tinggi. Nah, CAN dan tenor itu menunjukkan korelasi negatif sedang, yang artinya pelanggan dengan masa langganan pendek cenderung lebih sering berhenti. CAN dan monthly charge itu memiliki korelasi positif lemah. Semakin tinggi biaya bulanan, semakin sedikit meningkatkan risiko pelanggan berhenti. Nah, dari analisis korelasi ini dapat disimpulkan bahwa lama berlangganan tenor memiliki pengaruh yang paling besar terhadap CAN. Nah, pelanggan yang baru bergabung dan memiliki biaya bulanan tinggi lebih rentan untuk CAN dibandingkan pelanggan lama dengan biaya yang stabil. Lalu selanjutnya pada tahap ini dilakukan hubungan multivariat antara 3 tabel numerik utama nih, yaitu tenor, monthly, dan total change. Terhadap status pelanggan CAN. Nah, kode ini digunakan untuk kode fungsi kode fungsi pair plot dari library Seaborn yang secara otomatis membuat kombinasi plot antar variabel numerik. Nah, SNS ini fungsi untuk menampilkan pairwise scatter plot dan distribusi untuk setiap pasangan variabel numerik di dalam DF. Parameter who ini untuk memberi perwarnaan ya. Lalu dia kind ini untuk menampilkan kurva kurva distribusi kernel pada bagian diagonal, menggambarkan bentuk sebaran tiap variabel. Lalu ada palette itu untuk warna, corner untuk menampilkan hanya bagian bawah dari matriks, lalu PLT substyle untuk memberi judul, lalu PLT untuk menghasilkan. Nah, hasil interpretasi outputnya ini sebuah pair plot berwarna pink ini, pink dan biru, menggambarkan hubungan antara variabel tenor lama berlangganan, lalu monthly charge itu biaya bulanan, lalu ada total charge itu total tagihan dengan perbedaan warna berdasarkan status CAN. Pelanggan yang CAN biru cenderung memiliki tenor rendah dan monthly charge yang tinggi, lalu pelanggan yang tidak CAN atau pink tersebar lebih banyak di tenor tinggi dan total charge-nya besar. Lalu ada pola linear antara tenor dan total charge juga terlihat kuat, menandakan
semakin lama berlanggan semakin besar total biaya yang dikeluarkan. Baik, selanjutnya itu tahap ke-6. Ini ya, ini sama seperti penjelasan yang tadi. Pada tahap ini dilakukan visualisasi hubungan antara lama berlanggan tenur dengan biaya bulanan atau monthly charge menggunakan scatter plot, dan tujuan ini dari visualisasi ini untuk melihat bagaimana pola pelanggan Karn berhenti berlanggan dan tetap setia berdasarkan dua variabel numerik utama. Fig ini menggunakan fungsi scatter dari pustaka Plotly Express untuk membuat diagram scatter plot. Lalu X tenor sumbu X ini menunjukkan lama berlanggan, lalu sumbu Y ini menunjukkan biaya bulanan, dan color ini di titik-titik diwarnai berdasarkan status Karn 0 dan Karn 0 tidak Karn, 1 sama dengan Karn. Lalu ada hour data. Ketika kursor diarahkan ke titik tertentu, informasi tambah seperti jenis kontrak dan total akan muncul. Lalu ada color itu untuk menentukan gradasi warna. Lalu ada title itu menambahkan judul. Lalu pixel itu untuk menampilkan hasil outputnya atau ya interpretasinya. Scatter plot berwarna gradasi ungu kuning ini, di mana sumbu X ini menunjukkan lama berlanggan tenor, atau sumbu Y ini menunjukkan biaya bulanan monthly charge. Warna menunjukkan status Karn, ungu pelanggan yang tidak Karn, 0, kuning itu pelanggan yang Karn, 1. Nah, dari grafik ini pelanggan yang dengan tenor rendah baru bergabung dan biaya bulanan tinggi cenderung memiliki resiko Karn lebih besar, titik berwarna kuning. Lalu sebaliknya pelanggan dengan tenor tinggi cenderung tidak Karn, lebih banyak titik berwarna ungu. Pola ini tuh menunjukkan hubungan negatif antara lama pelanggan dan kemungkinan Karn. Semakin lama pelanggan bertahan, semakin kecil kemungkinan mereka untuk berhenti. Baik, selanjutnya pada tahap ini dilakukan analisis perbandingan tingkat Karn berdasarkan jenis kontrak pelanggan dengan menggunakan diagram bar chart. Tujuan untuk mengetahui jenis kontrak mana yang memiliki proporsi pelanggan Karn tertinggi dan mana yang menunjukkan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Buat yang awal ini, langkah ini untuk menghitung rata-rata nilai Karn proporsi pelanggan yang berhenti untuk setiap kategori kontrak. Lalu karena kolom Karn telah dikonversi menjadi 1 yes dan 0 no, maka nilai rata-rata mewakili persentase pelanggan yang Karn di masing-masing jenis kontrak. Lalu ada PX bar, membuat diagram batang dengan sumbu X menampilkan jenis kontrak, month to month, 1 year, 2 year. Lalu sumbu Y ini menunjukkan proporsi pelanggan yang Karn. Lalu color itu memberi warna, teks itu menampilkan nilai proporsi langsung di atas batang. Lalu color itu untuk menggunakan gradasi warna. Fig update ini untuk mengatur format teks agar tampil dengan 2 angka desimal dan di luar batang. Lalu menambahkan label sumbu agar interpretasi lebih jelas. Sumbu X itu jenis kontrak, sumbu Y itu proporsi Karn. Lalu setahu ini untuk menampilkan. Nah, hasilnya menunjukkan proporsi pelanggan Karn berdasarkan jenis kontrak. Month to month, bulanan memiliki proporsi Karn tertinggi, yaitu sekitar 43%, bukan 43%. 1 year, tahunan memiliki Karn sekitar 11%, lalu 2 year itu atau 2 tahun itu sekitar 3%. Nah, warna batang ini menggambarkan tingkat Karn, di mana warna ungu tua menandakan proporsi Karn lebih tinggi, sedangkan warna kuning muda menandakan Karn lebih rendah. Nah,
Jenis kontrak memiliki pengaruh besar terhadap tingkat karena pelanggan dengan kontrak bulanan cenderung lebih mudah berpindah layanan karena tidak terikat jangka panjang, sementara pelanggan dengan kontrak tahunan atau 2 tahunan itu menunjukkan tingkat jauh lebih rendah karena adanya jangka panjang dan mungkin juga insentif harganya. Nah, dengan demikian perusahaan dapat mempertimbangkan strategi promosi atau diskon untuk mendorong pelanggan bulanan agar berpindah ke kontrak jangka panjang untuk mengurangi angka secara keseluruhan. Baik, selanjutnya itu Selanjutnya, pada tahap ini digunakan analisis distribusi biaya bulanan pelanggan berdasarkan jenis layanan internet yang digunakan serta hubungannya dengan status CARN. Visualisasi ini menggunakan histogram dengan pewarnaan berdasarkan status CARN. X ini menentukan variabel biaya bulanan, sebagai sumber X untuk menampilkan sebaran harga langganan pelanggan. Lalu, slide ini membagi plot menjadi beberapa panel. Lalu dengan pemisahan ini kita bisa membandingkan pola distribusi pelanggan dan kategori secara berdampingan. Lalu ada color ini perwarnaan, yaitu hijau dan merah, serta bar mode ini untuk menyusun batang histogram dalam posisi saling menuntut agar distribusi kedua kelompok dan ini bisa dibandingkan secara langsung pada area yang sama. Lalu ada color itu untuk mengatur warna untuk membedakan, lalu quick update itu memberi sedikit jarak, lalu ada pixel ini untuk menampilkan. Nah, interpretasi outputnya atau hasil outputnya, grafik yang dihasilkan menampilkan panel histogram. Yang kiri itu pelanggan dengan layanan DSL umumnya memiliki biaya bulanan sekitar 30 sampai 80 USD. Lalu sebagian besar pelanggan tetap berada di kelompok ini. Batang hijau lebih dominan, meskipun ada sedikit pelanggan kan di kisaran harga menengah. Lalu ada yang tengah itu pelanggan fiber optik menunjukkan sebaran biaya di kisaran 70 sampai 110 USD dengan proporsi merah dan yang cukup besar, terutama di area harga tinggi ini menunjukkan pelanggan fiber optik lebih banyak berhenti dibandingkan menggunakan DSL. Lalu yang kanan itu pelanggan tanpa internet service umumnya memiliki biaya bulanan rendah sekitar 20 USD dan hampir seluruhnya bertahan tidak kalah. Baik, selanjutnya yaitu tahap ke-7. Dari kesimpulan umum berdasarkan seluruh hasil eksplorasi dan data visualisasi yang telah dilakukan, pertanyaan dan ininya, faktor apa yang paling mempengaruhi CARN? Jadi faktor yang paling berpengaruh adalah lama berlangganan atau tenur dan jenis kontrak pelanggan dengan tenur singkat dan kontrak bulanan yang lebih kecenderungan kan yang paling tinggi. Biaya bulanan tinggi juga berkontribusi meningkatkan resiko kan. Lalu yang kedua itu apakah terdapat kelompok pelanggan dengan risiko tinggi kan? Ya, pasti kelompok berisiko tinggi itu pelanggan baru atau tenur yang 29 yang menggunakan layanan fiber optik dengan kontrak bulanan dan biaya bulanan yang tinggi. Lalu yang ketiga, apa strategi yang mungkin diambil perusahaan untuk mengurangi CARN? Yang pertama itu kita untuk menawarkan insentif atau potongan harga untuk pelanggan baru agar bertahan lebih lama gitu. Lalu yang kedua itu mendorong pelanggan bulanan untuk beralih ke kontrak yang tahunan. Lalu yang ketiga itu melakukan analisis kepuasan layanan fiber optik untuk mengidentifikasi penyebab ketidakpuasannya itu apa. Baik, segitu saja penjelasan saya mengenai lab 7 yaitu analisis
ilmu dan data dan ilmu. Baik, saya mohon maaf jika penjelasan saya masih ada kurangnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.